Why guys, Mora Channel back. It's good to be back. Ya, selamat datang. Selamat datang bagi saya pribadi kepada Anda semuanya. Oke, kembali lagi dengan saya Mora di Mora Channel. Saat ini saya sedang berpikir ya, apa yang ingin saya bagikan di hadapan para teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Kemudian di hari ini saya mendapatkan pengalaman gitu ya, pengalaman pribadi. Ada satu dua orang sharing, bang ini gimana nah, bang ini gimana, bang ini gimana, kita masih baru bang, baru lahir di dunia ini. Baru lahir? Saya pikir bayi yang baru keluar langsung bicara gitu ya, langsung gede gitu ya. Rupanya maksudnya adalah orang yang baru lahir di dunia pekerjaan. Tapi bidangnya berbicara tentang dunia K3. K3 itu kalian tahu teman-teman, keselamatan kesehatan kerja. Serta ada LH, lingkungan hidup. Itu pun kalau ada ya. Oke baik. Dan dari beberapa orang ini bertanya, gimana sih cara membedakan bahaya, risiko, apa sih yang dimaksud dengan aman? Ya kan? Bagaimana kita bisa mendefinisikan aman, itu dia. Seperti itu. Nah, di sini di kesempatan ini teman-teman, saya ingin membahasnya secara singkat, padat dan jelas. Namanya juga Mora Praktis. Wes, kita langsung saja ya. Nah, ini yang ditanyakan kepada saya. Bahaya dan resiko. Mana laser saya? Mana laser saya? Saya tembak dulu bahayanya. Oh, ini dia. Oke, bahaya. Apa yang dimaksud dengan bahaya? Apa yang dimaksud dengan resiko? Nah, kenapa ada tulisan yang kuning-kuning di sini? Kejadian, kecelakaan. Apa maksudnya ini? Kenapa di sini? Nah, akan kita jelaskan. Mulai dari bahaya. Bahaya itu seperti ini teman-teman. Dia itu kondisi. Saya langsung kasih contoh saja deh, ya kan? Teman-teman posisinya di pekerjaan sebagai apa? Kita ambil satu contoh, mekanik. Tugasnya bidangnya apa? Perbaikan, maintenance, perawatan ya, itu semuanya, serta ada kerusakan diperbaiki, diganti juga, itu pekerjaan mekanik. Ketika dia di dalam area kerja, biasanya mekanik di mana? Ayo, bengkel, ya kan? Outdoor, indoor, dimanapun area kerjanya, yang penting ada equipment, peralatan yang sedang dikerjai, dan ada peralatan yang akan digunakan plus orangnya. Nah, itu dia. Satu padunya, rangkaiannya. Wah, apa itu lagi? Nggak ngerti aku. Aku aja nggak ngerti. Tapi jangan buat ribet teman-teman. Sederhananya adalah bahaya itu apa yang bisa kita lihat di sekitar tempat kerja. Dari situ kita akan mengenali, oh itu toh bahayanya, oh ini toh bahayanya, oh kamu toh yang menjadi bahayanya di ruangan ini. Itu nih ya. Caranya seperti apa? Kita lihat, Tuhan sudah kasih sama kita apa? Panca indera, gunakan baik-baik. Mata sudah ada dipasangkan gitu ya kan, untuk melihat ada apa di situ, mesin apa di situ, peralatan apa di situ. Terus kemudian bagaimana caranya klop bahwasanya kita menyimpulkan itu bahaya. Lihat itu mesinnya mesin apa? Mesin las, mesin genset, ya, mesin potong rumput. Kalau dia berbicara mekanikal. Elektrikal, oh ini ada sambungan, ada panel. Oh ini setrika, oh ini kabelnya. Oke. Belum tahu? Belum jelas? Belum. Ayo kita kulik lebih dalam. Bahaya itu sesuatu hal yang bisa menggiring kita terpapar dengan resiko. Contoh mesin tadi katanya apa? Isinya berputar. Contoh mesin apa? Isinya elektrikal. Nah, sumber dia berputar, sumber dia hidup, itulah bahayanya. Oh dia berputar karena ada mekanikal, berarti berputarnya itu adalah bahayanya. Oh ini aktif karena dicolokin ke listrik, oh berarti sumber bahayanya adalah listrik. Sehingga kita menyimpulkan bahaya suatu benda itu dikarenakan mekanikal, dikarenakan listrik.
Itulah bahayanya. Jadi kalau teman-teman di lapangan ada yang berkata, bahaya itu apa men? Terjepit, terpotong, makanlah sama kau batok kelapa itu, biar keras itu tenggorokannya. Oke. Maaf ya teman-teman, saya menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Karena banyak orang-orang di luar, wah fokusnya itu supaya bagaimana caranya dapat kerja. Ya memang benar. Tapi ya masukan dari aku, bagaimana caranya teman-teman mengenali tempat kerja itu lebih baik supaya kita semuanya aman, tidak terhindar. Ya supaya terhindar. Oh ini mulut. Oke. Dari semua potensi-potensi bahaya. Nah, dari bahaya itu apa yang kita simpulkan? Udah, kita golongkan aja. Tadi ada mekanikal, ada elektrikal. Dari sebuah mekanikal, kira-kira apa kerugian yang pasti bisa diterima ketika kita melakukan pekerjaan mekanik? Tadi kan contohnya mekanik tuh. Ketika benda berputar, kita ada di situ melakukan pekerjaan, kira-kira apa skenario terburuknya? Oh, bisa terjepit. Nah, itulah resikonya. Kita tanya aja nanti sama dokter, sama rumah sakit, berapa kerugian berapa biaya untuk menjahit, berapa biaya untuk amputasi, berapa biaya untuk mengobati luka. Itulah nilai resikonya. Sampai ke sananya men, jangan hanya sekedar apa yang terlihat dari suatu kejadian, ketabrak, oh resikonya ketabrak. Jangan. Total semuanya sampai pasca kejadian, itulah nilai yang harus diperhitungkan. Nanti itu tujuannya untuk apa? Menyimpulkan, oh pekerjaan mekanikal resikonya tinggi. Oh pekerjaan elektrikal resikonya tinggi. Oleh karena apa? Ada kejadian sampai separah apa, kecelakaan sampai sebesar apa keparahannya. Oleh karena apa? Bertemu di pengkolan. Kondisi tidak aman dengan tindakan tidak aman. Itu dia. Jadi kalian sudah tahu nggak artinya bahaya? Sudah tahu nggak artinya risiko? Jadi kalau sudah sama-sama tahu ya bedanya pasti sudah bisa kita simpulkan. Simpelnya, sederhananya seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian bahaya dengan dangers. Ini salah satu pertanyaan kepada saya teman-teman. Apa bedanya bahaya dengan danger? Danger itu kan bahasa Batak, ya kan? Bahaya itu bahasa Indonesia. Ya, sama-sama artinya sebenarnya nih. Ada bedanya secara ilmiah, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau bahaya sudah jelas tadi kita bahas. Ada yang kurang jelas? Ya udah putar aja ulang lagi video ini. Tonton sampai bosan ya. Nah, di situ mungkin bisa langsung memahami. Ya, kemudian danger. Danger itu sederhananya kita udah tahu barang itu rusak. Kita udah tahu serabutnya berputusan. Kita udah tahu kalau ini contohnya pengangkatan. Webbing slingnya itu ice-nya ya, yang ice-nya tempat nyantol-nyantolin itu loh. Ya itu udah berputusan benangnya, udah kepotong sedikit. Udah tahu rusak deh intinya, tapi masih dipakai. Nah, itu dia. Dangers. Udah tahu tapi dipaksakan. Nah, berarti artinya apa danger ini? Setiap alat bantu, setiap peralatan udah tahu tidak layak pakai, sudah tahu nggak sesuai tapi masih dipakai. Tuh beda yang pertama secara terminologinya antara bahaya dan dangers. Bahaya yang kedua nih, yang kedua. Bahaya kita bisa menghadapinya. Dangers harus ada follow up dulu baru dihadapi. Nah, itu bedanya yang kedua. Bahaya ya, kita bisa mengontrolnya. Karena kondisinya normal, oh peralatannya bagus, oh orangnya terlatih, oh proses kerjanya sudah disepakati sesuai dengan aturan. Dangers ada anomali, ada kondisi yang dibiarkan di situ. Gitu. Tapi kita terus melakukan pekerjaannya.
Udah ada tahu rusak, tapi tetap kerja. Selesai. Itu bedanya. Jadi ada berapa tadi? 100 bedanya. Nah itu dia. 100 untuk kalian semuanya. Nggak apa-apa kalau matematika kalian lemah. Yang penting pemahaman ini tertancap dalam di dalam hati kita. Seperti itu ya. Oke, baik. Nah, ini yang terakhir nih. Ya, ini yang terakhir. Aman, Pak, Bang, Kakak. Sejak kapan aku jadi kakak kau? Sejak kapan aku jadi bapak kau? Ya, itulah kadang-kadang candanya ya kan jawab orang itu. Tapi feedbacknya yang perlu saya dengarkan gitu. Yang dibilang aman itu seperti apa sih? Gitu ya. Yang dikatakan aman itu bagaimana gitu. Banyak bisa kita buktikan. Kalian bisa buktikan di lapangan, dimanapun kalian berada. Buat teman-teman yang baru khususnya, yang newbie kata orang itu ya, di dunia pekerjaan yang berhubungan dengan safety atau K3 secara umum. Coba tanya deh gitu sama teman-teman. Bapak udah yakin aman? Sudah, Pak. Dari mana Bapak bisa tahu itu aman? Saya sudah dikasih izin kerja. Bapak udah yakin aman? Sudah, Pak. Dari mana tahu Bapak aman? Saya sudah pakai alat pelindung diri. What? Teman-teman, guys, saya dekatkan dulu mic-nya. What? Nah, udah jelas kedengaran. What? Itu salah, men. Bukan alat yang memastikan Anda aman. Bukan sebuah izin kerja yang memberikan Anda jaminan aman. No. Kau curangi aku. Tapi yang dikatakan aman adalah ketika peralatan dan perlengkapan yang akan kita pakai sudah diperiksa. Itu satu. Setelah diperiksa ditemukan dong fakta, oh peralatannya sesuai dengan pekerjaan. Oh perlengkapannya sesuai dengan jenis pekerjaan. Berarti fokus kita apa nih? Patokan kita apa? Pekerjaan ente, pekerjaan teman-teman itu apa? Fokusnya apa? Mau ngapain? Mau ngapain kalian? Mau ngapain? Coba apakan dulu anunya itu katanya. Pakai apa? Apakan dulu anunya itu. Nah, coba dulu perbaiki anunya itu. Apanya yang mau diperbaiki? Pakai apa alatnya? Nah, makanya dikatakan fokusnya itu adalah ke aktivitas. Kalau sudah tahu jobnya, nanti kita akan terbantukan untuk menentukan peralatan dan perlengkapan. Pastikan peralatan layak dan sesuai serta perlengkapannya. Apa yang dikatakan layak? Oh sudah benar peralatannya. Aku mau martil-martil pakai palu. Aku mau tokok menokok. Oh ini paku ini susah kali di toko. Berarti pakai palu, jangan pakai tang atau kalian pakai batu bata. Layak dan sesuai. Atau benar sudah layak, atau benar sudah sesuai. Tapi ada yang bengkok, ada yang patah, ada yang sudah lecet, entah diapain itu bisa lecet. Ya kan? Itu yang dikatakan layak. Sebaliknya, dikatakan sesuai. Sesuaikan dengan pekerjaan. Seperti yang saya bilang tadi, mau paku, mau nancapkan paku. Mau nancapkan paku gitu. Pakai apa kalian di rumah? Pakai apa di tempat kerja? Batu bata, batu gosokan, batu gilingan, tang, kunci pipa atau martil atau palu, hammer. Itu yang dikatakan sesuai. Dan jangan lupa kalau berbicara tentang peralatan dan perlengkapan itu erat kaitannya dengan GHK, Good Housekeeping, lingkungan kerja aman harus diciptakan. Dari mana Anda ngambil peralatan? Setelah selesai pekerjaan, kembalikan. Sebelum dikembalikan ada proses cleaning gitu ya, bersih, lap, kembalikan tempatnya. Oke, yang dikatakan aman berikutnya apa? Bahaya apa saja dan risikonya sudah di-capture, sudah diidentifikasi. Makanya pemahamannya adalah bagaimana caranya kita tahu arti bahaya, tahu arti resiko. Kenapa kita harus dipaksakan tahu bahaya apa di setiap aktivitas kita? Supaya nanti tujuannya rekomendasi praktis yang harus diikuti sesuai dengan langkah kerja, sesuai dengan tahapan demi tahapan yang sudah dipertimbangkan,
yang sudah ditelusuri, dikaji rekomendasi yang tepat, akurat, karena menggunakan hierarki control safety. Video berikutnya nanti akan kita bahas berbicara tentang hierarki safety. Ya. Nah, semua mitigasi resiko, semua rekomendasi resiko itu terdata dengan jelas. Ya, didapatkan dengan baik secara akurat sehingga siapa saja yang terlibat di pekerjaan itu familiar, tahu bukan hanya langkah kerjanya, tapi tahu bahaya resiko dan bagaimana usaha kita memitigasi serta menghilangkan bahaya itu. Nah, terus kemudian apalagi yang memastikan aman? Proses kerjanya dipahami. Jangan karena bos menyuruh, tolong dulu Ucok, cuci dulu piring ini. Tahu kamu cuci piring? Tahu, rupanya pecah semua piring. Ya kan? Dibilang tahu semuanya supaya senang bos, rupanya kejadian kecelakaan. Nah itu proses kerjanya harus tahu. Bagaimana bisa membuktikan kalau proses kerja tahu? Dia terlatih. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ada prosedur sebagai panduan, ada pedoman sebagai panduan kerja yang tersedia di tempat kerja. Nah, ini semualah teman-teman. Ini. Lihat dulu sini, lihat. Ya, yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Kalau mau ditambahkan silahkan, bisa diekspand. Terserah, ini juga buah pemikiran saja ini. Nggak ada dari buku-buku mana nih. Walaupun memang sudah terlatih. Ya, seperti itu. Itulah yang dikatakan aman. Jadi, rubah pola pikirmu. Aman karena apa Pak? Saya sudah dikasih alat pelindung diri. Salah itu. Alat pelindung diri aja ada pada layer paling terakhir dalam hierarki control safety. Paling lemah itu. Apa yang membuat Bapak merasa aman? Saya sudah dikasih izin kerja bos. Ketika bos sudah kasih izin, itu adalah amanah dari Dewa Agung. Makanlah jengkol itu sampai penuh. Oke, itu. Ya. Nah, ini contohnya nih. Apa contoh yang kita lihat dari bahayanya nih? Yang dikatakan bahaya apa? Ada listrik di situ. Ya kan? Ada sinar di situ. Ada fume di situ yang berterbangan kemana-mana. Ada percikan di situ-situ, ya kan? Setelah melakukan tagging atau welding, kan dia mercik-mercik itu sparking ini kelihatan nih yang orange-orange ini. Ya kan? Itulah bahayanya. Nah, seharusnya di awal diidentifikasi Bapak ini ketika sudah mengetahui apa saja bahayanya diperlengkapi. Lihat dulu Bapak ini, bajunya kayak baju mau ke pantai. Ya, penggunaan alat pelindung dirinya seperti perisai. Sarung tangannya nggak dipakai, kacamatanya nggak dipakai. Kenapa perlu kacamata? Karena ada saya katakan tadi sinar di sini, radiasi. Seperti itu. Nah, itu bahaya ini gagal diketahui sehingga mitigasinya, rekomendasinya tidak diketahui juga oleh Bapak yang luar biasa ini. Dia hanya mengandalkan pengalaman saya ketika melakukan weldingnya seperti ini. Seperti itulah dia terus sampai selesai dunia ini tamat. Gitu. Lahir cucunya nggak bisa lihat rabun karena apa? Kebanyakan makan sinar pengelasan. Tuh contohnya yang pertama. Ini yang kedua. Lihat dulu tahan banting kakinya. Kurasa kakinya ini terbuat dari manufaktur steel baja dari kode sekian-sekian. Sehingga dia merasa kuat, nggak takut terhadap bahaya-bahaya di sekitarnya. Ada benda berputar di sini Pak. Nah, singkat saja ya. Nah, ini Bapak ini luar biasa, udah tahu badannya gempal-gempar, gemelar-gemelar kayak gini. Tapi dia naik ketinggian, ke tempat yang tinggi, ya gitu kan. Tanpa ada alat pelindung bagi dirinya sendiri, mencoba untuk meraih benda yang diangkat. Betapa luar biasanya contoh ini untuk kita jadikan sebagai pembelajaran. Yang gagal mengetahui pemahaman bahaya dan risiko. Yang gagal ya otomatis untuk melahirkan mitigasi rekomendasi yang tepat untuk pekerjaan ini. Seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan singkat, padat, jelas tapi dipahami. Untuk khususnya kalian yang baru-baru mencari pekerjaan di bidang dunia ketiga, atau teman-teman yang sudah ada di dalam dunia bidang ketiga tapi perlu encouragement atau refreshment, sangat berguna sekali pemahaman-pemahaman sederhana seperti ini untuk memikirkan, mempertimbangkan, mengkaji hal-hal yang besar
di tempat Anda bekerja. Semoga bermanfaat. Salam safety dari saya, Mora Channel. Bye-bye.